Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life. To the recommendation for your style, and this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Caca, apa Yes. kabarnya hari ini, Ca? Aku senang sekali, aku hari ini cantik gak Septa? Cantik banget loh, kayak putri dari kahyangan Iya, gitu aku ya. kayak bidadari ya punya saya. Aku juga pengen punya sayap, boleh nggak sih? Gimana caranya Oh, Septa? nggak susah ya? Kamu kayak kurang ganteng deh untuk jadi bidadari. Caca dan juga viewers, senang sekali tentunya kita berdua kembali hadir menemani viewers yang ada di rumah tentunya untuk share semua informasi menarik tentang fashion dan juga lifestyle. Tentunya mengawali perjumpaan kita kali ini, aku ada informasi nih dari kain-kain warisan Nusantara yang dibuat menjadi kipas-kipas cantik. Wah, kipas-kipas cantik. Luar biasa, kayaknya bagus banget nih. Karena biasanya kan dibuat jadi baju ya, Cak. Kali ini Betul. jadi kipas berarti ya. Nah, yang pasti ini memang karena tangan dingin dari para desainer dan juga pengrajin tanah air yang patut untuk kita apresiasi dan juga karya-karya mereka yang luar biasa. Itu dia Septa. Jadi bukan hanya kipas dengan wastra saja, namun juga ada yang bertema Nusantara loh. Cantik-cantik banget, ditambah perpaduan warna dan ornamen lainnya. Gak hanya itu saja, kehadiran UMKM seperti ini juga turut membantu perekonomian warga sekitar ya. Bener gak sih Septa? Betul banget. Salut banget sama mereka. Nah, daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita lihat pesona kipas-kipas cantik ini. Berikut liputannya. Wastra Indonesia adalah kain tradisional yang syarat akan makna budaya Nusantara, di mana masing-masingnya memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dari simbol, warna, ukuran, hingga material yang digunakan. Namun jika biasanya kain-kain wastra ini banyak digunakan untuk fashion, hal berbeda tampak dari karya apik Nuri, di mana mengangkat kain wastra dalam bentuk kipas-kipas cantik. Jadi di awal 2018 saya punya banyak sekali perca-perca dari kain yang kayaknya sayang untuk dibuang, dan karena kain-kain itu lumayan bagus gitu motif-motifnya. Lalu sudah lama saya menyukai kipas. Cuma untuk kipas yang ada di pasaran di Indonesia sendiri masih berupa kipas-kipas souvenir bambu yang mungkin secara kualitas, kerapian, dan materialnya masih kurang bagus. Nah, saya berpikir bagaimana caranya bisa membuat kipas yang bagus, yang bisa layak seperti kipas-kipas negara lain seperti Jepang, Cina, dan negara Eropa seperti Spanyol. Untuk bahan-bahan kipas, saya mengambil dari kain-kain lawasan, kain tenun, kain batik yang baru. Semuanya menggunakan batik tulis dan juga material seperti vinil, katun, dan juga lace. Kecintaannya terhadap kain wastra memang menjadikan wanita yang satu ini begitu kreatif dalam mengolah setiap motif kain wastra yang ada. Selain itu, melalui tangan dinginnya dan misinya dalam memajukan UMKM, melalui kipas-kipas cantik ini, Nuri ingin mengenalkan berbagai kain Nusantara yang bisa kita pelajari melalui karya kipas yang dibuatnya. Untuk motifnya, kita terinspirasi dari wastra Indonesia, yaitu yang seperti kita tahu, kita memiliki banyak sekali kain-kain yang sangat cantik seperti tenun, batik, ulos, songket, dan kain-kain yang lainnya gitu. Dari situ saya berpikir untuk membuat sebuah kipas yang bisa mewakili orang-orang untuk mempelajari batik. Jadi dalam sebilah kipas kita bisa mempelajari ini batik apa, ini tenun apa, seperti itu. Pesan yang ingin saya sampaikan dari kipas ini adalah kita bisa memperkenalkan kain-kain Indonesia Wastra Nusantara ke seluruh
rakyat Indonesia pada umumnya, dan saya berharap untuk masyarakat internasional pun juga mengenal kipas SAE ini dengan sambil mempelajari kain-kain wastra Nusantara. Tidak hanya itu saja, meski penggunaan kipas belum menjadi budaya di Indonesia, namun siapa yang menyangka jika penjualan kipas miliknya ini sudah mencakup pangsa mancanegara. Untuk produksi kipas SAE, untuk penjualannya kita sudah sampai ke mancanegara seperti Australia, seperti Malaysia, Singapura, dan juga ada dari Finland. Jadi kebanyakan mereka adalah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan mereka ingin memiliki kipas yang bernuansa budaya Indonesia. Memang iya di luar negeri seperti Cina, Jepang, dan Spanyol itu kipas sudah menjadi budaya mereka, itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kalau di Indonesia, untuk yang menjadikan kipas sebagai budaya itu masih untuk Bali itu seperti untuk menari, tari kipas itu masih dijadikan sebagai budaya juga. Tapi mereka menggunakan kipas-kipas yang motif-motif tertentu yang sudah memiliki makna. Cuma untuk kipas-kipas yang kita miliki ini adalah kipas yang dipakai untuk fashion, seperti itu. Nah viewers, seperti apa ya produksi dari kipas yang mempekerjakan orang-orang sekitarnya ini? Berikut ini Nuri akan menjelaskannya. Hai viewers, ini adalah tempat produksi dari kipas SAE. Kita sedang memproduksi kipas hari ini. Jadi ini adalah tempat kami untuk memproduksi. Untuk tahap pertama yang kami lakukan adalah memotong kain batik untuk menjadi pola kipas. Lalu setelah itu kita tempel seperti ini ke gagang kipas. Nah, ini adalah prosesnya. Mereka menempel kain ke kipas. Biasanya satu kipas ini memakan waktu kisaran 5-10 menit. Dan kalau sudah menempel, akan menjadi seperti ini. Ini viewers bisa lihat, ini adalah kipas yang sudah selesai tapi masih belum kami finishing. Ini masih ada sisa-sisa kain. Nah, proses berikutnya adalah memotong dari pinggiran kipas agar menjadi lebih rapi. Jadi untuk proses keseluruhan dari kipas SAE ini memakan waktu kisaran 2 hari karena kita masih memerlukan waktu untuk proses plisket. Agar kipas bisa gampang untuk ditunggak tutup seperti ini, itu memakan waktu 1 hari 1 malam. Jadi untuk sekali produksi kami tidak mengikuti tema, jadi kita membuat sesuai dengan stok yang kita sedang kosong di galeri kami dan juga sesuai dengan pesanan customer. Jadi dalam 1 hari kami bisa membuat kipas mix renda, bisa membuat kipas full renda ataupun membuat kipas polos. Untuk bahan-bahannya, kipas SAE menggunakan bahan material dasar yaitu gagang kipas yang sudah fabrikasi seperti ini. Kemudian ada lem, kemudian gunting. Jadi semua peralatan yang kami gunakan tuh sederhana. Lalu papan seperti ini. Untuk orderan sendiri kami
biasanya datang dari customer perorangan maupun corporate. Untuk perorangan mulai dari Medan, dari Aceh maupun sampai NTT. Di luar negeri pun juga ada. Mereka pemesan rata-rata sudah berlangganan ada produk kami. Untuk corporate biasanya digunakan untuk event-event mereka di setiap acaranya. Kipas kami, range harga yaitu mulai dari 225.000 sampai 900.000. Nanti tergantung dari ukuran, model kipas, dan bahan yang digunakan. Mengenai tingkat kesulitan, yaitu yang membedakan harga memang juga dari tingkat kesulitan. Jadi untuk kipas yang paling sulit adalah yang seperti ini. Kita harus mengambil cutting-cutting motif dari bunga kain, kemudian kita kombinasikan dengan kain, lalu memberikan tembelan kain seperti di gagangnya ini. Ini menjadi ciri khas dari kipas saya dan pembeda dengan kipas-kipas yang sudah ada di pasaran. Dan untuk yang kipas termudah seperti yang polos ini adalah kipas yang kita buat bisa lebih cepat dalam produksinya. Berbagai upaya untuk memperkenalkan budaya Indonesia memang dilakukan sejumlah penggiat fashion dan lifestyle. Tentunya kehadiran kipas cantik ini menjadi wadah bagi para perajin dan penggiat UMKM lainnya untuk bisa bangkit dan membawa nama Indonesia di kancah mancanegara. Harapan saya untuk kipas saya adalah ingin terus eksis di masyarakat Indonesia, bahwa di belakang dari kipas saya ini ada banyak sekali, ada beberapa ibu-ibu rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada kipas saya. Kami di sini memberdayakan wanita sehingga semua wanita bisa memiliki penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarga mereka. Dengan begitu, kipas saya juga ikut membantu menghidupi UMKM Indonesia. Aduh Caca, bagus-bagus banget nggak sih? Aduh, setuju banget sih sama yang dikatakan pengrajin tadi. Dari kipas-kipas ini, kita banyak belajar tentang keanekaragaman batik yang dimiliki Indonesia dan juga wastra lainnya. Salut banget aku. Dan gak kalah nih dengan Caca yang pasti ya, kali ini ada informasi menarik yang sangat pas untuk viewers di rumah. Berikut liputannya untuk kamu. Viewers, apapun yang dipakai oleh sejumlah pesohor ternama sudah barang tentu menjadi sorotan. Begitu pula dengan fashion item yang mereka kenakan. Salah satunya kipas tangan. Ya, beberapa waktu lalu dalam media sosial dihebohkan dengan kipas tangan yang digunakan Nagita Slavina saat berlibur di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tidak, pasalnya kipas yang digunakan Nagita tersebut harganya mencapai jutaan rupiah. Tidak hanya Nagita Slavina, selebriti tanah air lain yang memakai kipas tangan dengan harga fantastis, Anggun C. Sasmi. Penyanyi cantik ini diketahui memakai kipas seharga jutaan rupiah juga. Seperti yang diketahui, Anggun memang dikenal sebagai salah satu selebriti tanah air yang tak sembarangan dalam memiliki barang. Anggun juga kerap kedapatan memakai berbagai barang dari merek ternama dengan harga mahal di beragam kesempatan. Dalam unggahan keduanya, kipas yang dipakai keduanya dari Market Collection keluaran merek Pubu Mesu.
Market collection dari merek ini memang terinspirasi dari berbagai bahan makanan yang biasa dijual di pasar negara Asia Tenggara. Misalnya pisang, semangka, daun pisang hingga durian.